Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Diberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa sampai hari ini pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini tema perenungan firman Tuhan yang kita baca di saat ini diberi tema janji pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, berbicara pemeliharaan berarti ada suatu proses untuk menjaga dan merawat. Misalnya ketika kita memelihara bunga, tentunya bunga tersebut akan kita jaga, akan kita rawat dengan cara menyiram bunga tersebut, memelihara, memberi pupuk sehingga bunga itu akan tumbuh subur menjadi bunga yang sangat indah. Ataupun ketika di rumah kita punya hewan peliharaan, tentunya hewan tersebut akan kita beri makan, akan kita jaga, akan kita pelihara hewan tersebut dengan baik. Untuk itu saudara-saudara, berbicara pemeliharaan itu tadi yang saya katakan, bahwa pemeliharaan itu adalah suatu proses menjaga dan merawat.
Bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Nuh dan Tuhan Allah mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian ini terjadi ketika Nuh keluar dari bahtera, saudara-saudara. Ketika terjadi saat itu setelah air bah, peristiwa air bah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sebelum di pasal sebelumnya dikatakan bahwa begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia sehingga Tuhan memusnahkan bumi karena kejahatan manusia dengan mendatangkan air bah. Sehingga saudara-saudara, dari sekian banyak manusia yang jahat pada saat itu, ada satu pribadi yang luar biasa yang bernama Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Semua dimusnahkan oleh Tuhan kecuali Nuh dan seisi keluarganya. Mengapa saudara-saudara Nuh mendapat kasih karunia Allah? Karena Alkitab mencatat bahwa dalam Kejadian pasal 8 dikatakan bahwa Nuh ini adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa air bah. Bahkan juga ada binatang-binatang yang bersama-sama dengan Nuh pada saat itu diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini di ayat yang pertama dikatakan bahwa lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Setelah peristiwa air bah, Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti setiap kita mau diberkati oleh Tuhan, amin. Sesungguhnya berkat itu adalah satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita masih menikmati nafas hidup, ini adalah berkat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ketika kita masih boleh bergerak, ketika kita masih boleh melaksanakan tugas tanggung jawab aktivitas kita, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saudara-saudara, apa maksudnya? Kalau Tuhan memberi berkat, berarti Tuhan berkenan kepada orang tersebut. Sehingga saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Bukan hanya Nuh yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga anak-anak keturunan dari Nuh diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, tadi yang saya katakan bahwa berarti orang tersebut hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata saudara-saudara, ketika kita menerima berkat Tuhan, berarti kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, kalau mau diberkati oleh Tuhan, mari hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya, firman Tuhan berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Saudara-saudara, penekanan pertambahan ini bukan pada kuantitas, bukan pada jumlah. Karena setelah terjadi peristiwa air bah, manusia yang jahat itu dimusnahkan oleh Tuhan. Sehingga yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, ketika dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Sehingga penekanan pertambahan bukan pada kuantitas, tetapi pertambahan di sini merujuk pada kualitas manusia itu sendiri, di mana kualitas kehadiran generasi penerus sebagai gambar Allah harus memiliki kualitas yang luar biasa. Itu yang dimaksudkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kualitas hidup sebagai manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah harus memiliki kualitas. Kualitas dalam melakukan semua tanggung jawab yang ada. Contohnya dalam pelayanan harus berkualitas. Tidak secara sembarangan ketika kita membuat pelayanan. Ada orang yang berpikir bahwa, bahasa Manado bilang,
Yang penting so baking pelayanan, yang penting so berdoa, yang penting so pergi ibadah, yang penting so baking ibadah kolom. No. Tapi saudara-saudara, pelayanan itu harus dilakukan secara berkualitas. Karena orang yang berkualitas pasti akan membuat pelayanan berkualitas. Amin saudara-saudara. Tapi kalau orang hanya biasa-biasa saja membuat sesuatu yang secara sembarangan, ya dapat lihat juga dengan orang tersebut. Sehingga ingat, orang berkualitas melakukan segala sesuatu pasti berkualitas. Bukan hanya di pelayanan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang ada, dia berkualitas. Itu yang pertama saudara-saudara. Dan yang kedua, kemudian Tuhan mengatakan bahwa semua akan diserahkan kepada Nuh. Karena firman Tuhan berkata, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Apa yang diserahkan saudara-saudara? Segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan yang ada di laut. Wah, ini suatu warisan, ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan Nuh. Ini kalau Tuhan yang memberkati saudara-saudara, semua diberikan. Ini sifatnya Allah. Allah tidak pernah memberi dengan setengah-setengah. Sekalipun orang manusia kalau bakase pa Tuhan setengah, ya, mau ibadah setengah hati, mau berdoa setengah hati. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ketika memberi itu full semuanya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, itu juga harus full. Amin. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna saudara-saudara. Sehingga Nuh dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapat pemeliharaan Allah. Karena semua itu boleh mereka gunakan saudara-saudara. Itu yang akan menjadi makanan mereka. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan saat ini, mau berkata kepada kita semua bahwa jangan pernah takut dan khawatir dengan apapun juga. Karena dia Allah Yehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan saudara-saudara. Amin. Kalau Nuh setelah peristiwa air bah, mungkin Nuh berpikir, aduh bagaimana ini setelah ini. Tetapi Tuhan menyediakan itu semua. Untuk itu kita jangan pernah ragu dengan Tuhan. Amin. Apalagi masa depan kita semua disediakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Kata perjanjian dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini ada 7 kali ditulis saudara-saudara. Dan diulang-ulang. Berarti ini adalah kata yang penting ketika dicatat secara berulang-ulang. Saudara-saudara, berbicara perjanjian itu berarti persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Sehingga firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh, tetapi juga seluruh makhluk yang ada di bumi. Sehingga dengan persetujuan itu harus mentaatinya. Jangan melanggar saudara-saudara. Dan apa isi perjanjian? Dikatakan bahwa tidak ada lagi air bah memusnahkan bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bicara air bah itu pemusnahannya seluruh dunia, seluruh bumi. Beda dengan tsunami. Kalau tsunami hanya satu wilayah saudara-saudara. Satu negara, satu tempat tertentu. Tapi kalau bicara air bah itu menyeluruh yang ada di muka bumi. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, isi perjanjiannya adalah Tuhan tidak akan lagi memusnahkan air bah. Saya membaca bagian ini saudara-saudara, saya berpikir kenapa Tuhan membuat perjanjian supaya tidak ada lagi air bah. Saudara, kalau kita baca pasal 8 ayat 20 dan 21, di sana dikatakan bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ternyata saudara-saudara, perjanjian ini ada sebelumnya di pasal 8. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan tidak akan lagi mengutuk bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata satu hal yang dilakukan oleh Nuh menggugah hati Allah. Nuh mempersembahkan korban, dan persembahan itu berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan dalam hatinya bahwa aku tidak akan lagi mengutuk bumi. Ini satu hal yang berdampak yang luar biasa yang diberikan oleh Nuh. Ternyata saudara-saudara, setiap persembahan kita, ketika kita berikan dengan tulus, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang ketika memberikan persembahan tidak tulus. Ada banyak orang ketika ada banyak amplop yang datang bersungut-sungut dan mengeluh. Saudara, saya mau katakan saat ini, kalau kita memberi persembahan, bukan pendeta yang melihat, bukan syemasi yang melihat, bukan penatua yang melihat, bukan pelayan khusus yang melihat, tetapi Tuhan yang melihat setiap pemberian kita. Belajar dari Nuh, ketika dia mempersembahkan yang terbaik, persembahan itu berbau harum di hadapan Tuhan, dan dampaknya adalah Tuhan tidak mengutuk bumi lagi karena tindakan yang dilakukan oleh Nuh. Dan saudara-saudara, tanda perjanjian adalah firman Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan. Saudara-saudara, berbicara busur ini adalah alat perang yang dipakai untuk menghadapi musuh dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kalau dikatakan busurku, berarti itu busurnya Allah. Dikatakan akan ditaruh di awan. Tuhan menaruh busurnya, menandakan permusuhan itu sudah tidak akan terjadi lagi. Sehingga saudara-saudara, kalau manusia melakukan dosa, Tuhan akan mengingat perjanjian antara Nuh dan Allah serta makhluk yang ada di bumi. Ketika dia melihat busurnya, dia tidak akan melakukan air bah lagi. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara perjanjian Allah, perjanjian Tuhan Allah adalah perjanjian yang ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Beda dengan manusia, berjanji nyandak jaga tepati itu janji. Tetapi belajar dari Tuhan, ketika Tuhan berjanji, Tuhan menepati janjinya. Tidak pernah Tuhan mengingkar janji. Karena Mazmur 89 ayat 35 ini sifatnya Tuhan. Dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kalau Tuhan berjanji akan menolong hidup kita, pasti Tuhan tolong. Andalkanlah Tuhan sehingga kehidupan kita berkenan kepadanya. Semoga perenungan firman ini memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin.